Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Nawangsari dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan, submateri pengertian dari iman. Iman secara bahasa, etimologi berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati. Perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Definisi iman memiliki 5 karakter: keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sesuai Quran Surat Al-Fat 48 ayat 4, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Iman secara terminologi, iman adalah akdun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan, yang artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sedang berdasar akidah iman sering dikenal dengan istilah akidah, di mana akidah artinya ikatan hati. Maksudnya, seseorang yang beriman mengikatkan hati dan perasaannya dengan sesuatu kepercayaan yang tidak lagi ditukarkan dengan kepercayaan lain. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dikatakan bahwa iman secara bahasa berasal dari kata anama, yang berarti menganugerahkan rasa aman dan ketentraman. Dan yang kedua, masuk ke dalam suasana aman dan tentram. Pengertian pertama ditunjukkan kepada Tuhan, karena itu salah satu sifat Tuhan, yaitu Al-Ma'mun, yaitu maha memberi keamanan dan ketentraman kepada manusia melalui agama yang diturunkan lewat Nabi. Pengertian kedua dikaitkan dengan manusia. Seorang mukmin, orang yang beriman, adalah mereka yang memasuki dalam suasana aman dan tentram, menerima prinsip yang telah ditetapkan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam iman. Perlu dimengerti bahwa iman seseorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu iman tahlili, iman tahqiqi, iman istidlali. Iman istidlali adalah mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tahlili atau mengikuti keterangan ulam tanpa mengerti dalil atau pembuktian. Iman seperti ini rawan berubah akibat ulah orang-orang yang merusaknya. Iman tahqiqi adalah kemantapan hati karena keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang jika ditentang atau diusik oleh siapapun, maka tak berubah sedikit pun. Iman istidlali adalah iman yang disertai bukti dari makhluk yang ada ini membuktikan adanya yang mencipta. Suatu bangunan menunjukkan adanya yang membangun. Kotoran unta menunjukkan akan adanya unta. Karena keberadaan sesuatu atau akibat tanpa sebab adalah sesuatu yang tidak masuk akal atau muhal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Faridani dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan tentang hakikat iman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rizkinya yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya.
Kemudian ada pula dari surat Anfal ayat 74 di mana yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia. Kemudian di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, baik muhajirin maupun ansar, dengan iman yang sebenar-benarnya, karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah dari iman tersebut telah kita ketahui bersama lafaz iman, baik secara bahasa maupun istilah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa mazhab ahlus sunnah wal jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman, dan bahwa iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Bertambah karena bertambahnya amal soleh dan keyakinan, dan berkurang karena berkurangnya hal tersebut. Kemudian kita juga mengetahui sebagian besar dalil-dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jumas. Kali ini akan membahas mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sub materi hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisme yang sombong dan semena-mena yang berakhir rusaknya tatanan hidup sosial kemasyarakatan dan meruntuhkan peradaban yang telah susah payah dibangun manusia. Hubungan iman dan amal soleh. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat At-Tin ayat 4-5, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hubungan ilmu dan amal. Hubungan tersebut dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pimpinan dan pembimbing amal perbuatan. Amal yang lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dengan demikian nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal soleh. Maka dapat disimpulkan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Ilmu, iman, dan amal soleh merupakan faktor menggapai kehidupan bahagia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Rabb-Nya karena keimanannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik dan sifat orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, dan ia Jibril berkata, beritakan apa itu iman. Rasulullah bersabda, engkau beriman atas Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Perbedaan dari orang-orang yang beriman dan yang belum beriman dapat kita bedakan mulai dari fisiknya, dan yang paling menonjol adalah tingkah lakunya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara apabila terdapat pada diri seorang, maka ia merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada yang lain. Benci menjadi kafir setelah Allah melepaskan kekafirannya. Ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah menerima dengan lapang dada serta mengikutinya sebagaimana Allah kabarkan dalam Quran surat Al-Anfal.
Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, gemetarlah hatinya. Mereka yang selalu taat jika diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang selalu khusyuk dalam menjalani perintah Allah. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak sombong dan membanggakan diri, serta jujur dan amanah. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak berloyalitas kepada orang kafir. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika diseru untuk berjihad mereka menyanggupinya tanpa alasan lain-lain. Orang-orang yang beriman yang tidak bakhil serta mereka bertindak hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar.